maupun yang dimaksud dengan al-yaum pada hari itu istilah munajjina adalah istilah perbintangan munajjina. Makanya kalau disebut ahli nujum itu sebenarnya bintang. Nah kalau ahli nujum adalah ahli perbintangan. Apa yang dimaksudnya adalah zaman, waktu zaman muktadun yang lama baik dulu itu jilni, yaitu antara terbitnya sebagian jilni itu tumbuh minasyamsi bentuk jilni itu bentuk minasyamsi dari matahari wal ghurubiha dan terbenamnya matahari. Qala Abu Hamid al-Asbahani telah berkata Abu Hamid al-Asbahani menurut Abu Hamid al-Asbahani fi kitabil wujuhi wan nadhair dalam kitab wujuh wan nadhair anna al-yawma sesungguhnya yang dimaksud dengan al-yawma atau hari al-yawma tadi ada Al-Quran tadi fal yawma la tulqal maksudnya pada hari itu maksudnya harinya apa? Alladzi dzukira fil Qur'ani yang telah disebutkan makna yaum fil Qur'ani dalam Al-Quran ala arba'ati awjuhin atas 4 wajah, 4 segi. Al-awwalu dari sisi pertama adalah ahadul ayyam sita, yaitu salah satu hari yang 6. Al-Fatihah yang telah menciptakan siapa Allah samawati wal ardi, telah menciptakan bumi. Fiha pada hari itu kama Allah Ta'ala sebagaimana telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, telah menciptakan Allah samawat langit wal arda bumi fi sittati ayyam pada 6 hari. Allah menciptakan langit dan bumi itu selama 6 hari. Wazani dan yang kedua, pendapat yang kedua, sisi yang kedua, ahadul ayyamil akhir adalah salah satu hari yang terakhir. Karena Allah Ta'ala sebagaimana telah berfirman Allah Ta'ala fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfa sanah fi yawmin, dalam sehari karena jadilah apa yang jadi miqdaruhu ukurannya, ya, ukurannya hari itu 50 alfa sanah, 1000 tahun, jadi 50.000 tahun. Wal muradu adapun yang dimaksud dengan miqdar ukuran itu adalah nuzul Jibril alaihi salam, yaitu turunnya malaikat Jibril alaihi salam, wasatu yang naiknya malaikat Jibril ila makanihi kepada tempatnya malaikat Jibril. Dapat dari sisi yang kedua. Yang ketiga masih mengenai yang dimaksud dengan hari, yaitu yaumul qiyamah, hari yang yaitu hari kiamat. Kama qala Allah Ta'ala al-yawma nakhtimu ala afwahihim, yaitu pada hari kiamat sebagaimana terlihat al-yawma, pada hari nakhtimu kami buka tutup ala afwahihim atas mulut mereka. Nah yang dimaksud adalah al-yawma yaumul qiyamah. Wal rabi'u dan pendapat yang keempat, al-waktu yang dimaksud al-yaum itu hari itu adalah waktu. Kama Allah Ta'ala sebagaimana telah berfirman Allah Ta'ala wa atu haqqahu yawma hasadih, dan berikanlah ya, oleh hak-haknya yawma hasadih pada waktu panen. Jadi yaum itu bukan dimaknai hari tapi dimaknai waktu. 4 wajah, 4 sisi segi penilaian pemaknaan dari al-yawma, ya, ya, dari fal-yawma la tulqal. Ini kalau namanya tafsir dia menjelaskan makna yaum aja. Ini ada 4 sisi. Yang pertama itu dimaknai hari itu adalah yaum itu dimaknai adalah sebagai salah
Yaum, kata al-yauma makna secara lafaz memang hari, tapi secara makna tafsir al-yauma bi makna waktu, yaitu dengan makna waktu. Berarti ini pendapat yang keempat ya. Sawa'un kana lailan aw naharan, baik namanya waktu, baik itu waktu malam dan atau waktu siang. Wal muradu minal yaum, yang dimaksud dengan hari itu adalah waktu. La yaum bi'ainihi, tidaklah hari dengan itu hilang. Jadi pada hari yaum usul nanti ketika kita dikumpulkan itu, cahaya matahari itu menghilang. Karena Allah sebagaimana firman Allah Ta'ala, idza syamsu kuwirat, jika atau apabila matahari itu kuwirat, digulung. Walau ya anak dan riwayat bahwasanya seorang laki-laki salah bertanya al-bahlula pada orang tua namanya Bahlul ya. Min aina taji'u, dari mana kamu datang ya Bahlul, wahai Bahlul, ditanya. Qala min jahannam, saya berkata si Bahlul, saya dari neraka jahannam. Faqala ar-rajul, maka berkata siapa ar-rajul, seseorang bi'ayyi, seorang bi'ayyi, dengan sebab apa, maslahat kebaikan, zahabta pergi kamu wilayah neraka jahannam. Qala, dengan sebab apa, kebaikan apa kamu bisa pergi ke neraka itu? Qala li ajli, kalau berkata baru li ajli nari, karena sesungguhnya tujuan api neraka itu fama wajad Tuhan, fama tidak wajad Tuhan, saya menemukan di dalam neraka jahanam, fiha, di dalam neraka jahanam. Qala, maka berkata ar-rajulu, seorang laki-laki, ma makna hadzal kalam. Qala, apa sih yang dimaksud dengan omongan ini? Qala, berkata Bahlul bi anna kullaman, karena sesungguhnya setiap orang yang masuk ke mana jahanam, maka neraka jahanam, yadkhulu, maka masuk seseorang itu ma'an nari, beserta dengan neraka. Ya, kalau setiap orang masuk ke neraka jahanam, ya dia masuk ke neraka. Di'annahu, karena sesungguhnya ya'malu, ya, berbuat, melakukan seseorang di dunia amal ahli neraka, perbuatannya ahli neraka. Fayadkhulu, maka masuk seseorang tadi jahannam, ke neraka jahanam. Qala syahir, ngapain kamu masuk ke neraka jahanam? Karena di dunianya dia beramal, berbuat, perbuatannya ahli neraka. Qala, dan sebagaimana telah berkata asy-syair, akhadtu naran biyadi wa wadtuha fi kabadi, saya mengambil naran neraka biyadi, dengan tangan. Sebenarnya saya mengambil api neraka itu dengan tangan saya sendiri. Bawa Tuhan, dan saya meletakkannya fi kabadi, di dalam hati saya. Jadi api neraka karena perbuatannya ahli neraka itu seakan-akan menurut saya itu dia mengambil api neraka kemudian ditaruh di dalam hatinya. Ilaman ashku, kepada siapakah ashku saya mengadu, ya sayyidi, wahai tuanku. Ahraqtu, saya membakar qalbi, hatiku, biadi, dengan tanganku. Nah, saya mau ngadu sama siapa? Yang bakar hati saya sendiri itu adalah tangan saya sendiri. Gitu. Nanti saya mau nyalain siapa? Gitu, Pak. Karena saya sudah mengambil api neraka dengan tangan saya sendiri, kemudian saya taruh di hati kita kebakar, terus saya mau ngadu sama siapa? Gitu. Kita mau nyalain siapa kalau
ba'diyah isya duduk, nggak sholat ba'diyah sunnah ba'diyah. Padahal pahalanya lebih banyak sholat ba'diyah isya ketimbang sholat tarawih. Jangan salah, tarawih ditungguin, setelah sholat isya dulu, nggak sholat ba'diyah. Ya, ini. Nah, perbuatan kita ini, perbuatan dunia ini akan berpengaruh kepada perbuatan akhirat. Nantinya kita akan dibalas apa yang kita perbuat. Walau tarji'un, dan kami kembalikan ya, ila asal kalami, pada asal, pada pokok pembicaraan. Fa'idha qawma al-khalaiku, maka apabila bangun siapa al-khalaiku, seluruh makhluk, apabila bangkit ya seluruh makhluk min kuburihim, dari kubur mereka, jika mereka bangkit, maka berdirilah mereka alaiha, di atasnya ya, di atas kuburan, miqdar al-fusanatin, sekira 1000 tahun. Jadi begitu dibangkitkan trompet sangkakala yang kedua, itu mereka berdiri di kuburannya itu kira-kira 1000 tahun. Bayangin penantiannya panjang banget ya. Satu hari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia. Satu hari. Berarti kalau kita perbandingannya, kita hidup di dunia itu tidak lebih dari hitungan hari. Jadi kalau umur kita panjang, itu umur kita itu sebanding dengan 1,5 jam. Jadi kita 1,5 jam di akhirat, itu umur kita kalau terbanding dengan 63 tahun, 70 tahun. 1,5 jam doang. Makanya disebut kenapa dunia itu singkat dibanding akhirat begitu. Kayaknya lama 70 tahun. Padahal kalau kita masuk ke akhirat itu baru 1,5 jam. Nah, kalau kita dibandingkan menurut tafsir ini, maka kita akan menunggu di dalam kubur, di atas kuburan kita itu berdiri selama 1000 tahun. Kufatan, dengan tanpa alas kaki, urwatan, telanjang, juyaan, merasa lapar, untosan, dan haus. Kita berdiri selama 1000 tahun itu dalam keadaan kita nggak pakai sendal, terus dalam posisi merasa lapar, telanjang, urwatan, telanjang, merasa lapar, untosan, merasa haus, lapar. Falari, maka seseorang, adapun seseorang yang itu mati, seseorang tersebut alal iman, membawa iman, ayakunu, maka tidaklah terjadi pada orang mati yang membawa iman itu apa hal miqdaru, ini ketentuan, kira-kira ketentuan ini. Artinya kalau yang meninggal orang beriman itu tidak sampai lebih dari 1000 tahun fi haqqihi, pada haknya orang mukmin, illa bimiqdari sa'atin, kecuali kira-kira hanya sesaat saja, 1 jam, wahidatan, 1. Tapi kalau orang mukmin yang matinya membawa iman, itu dia bangkit dari kubur, dibangkitkan kemudian berdiri dalam posisi keadaan telanjang, gak pakai pakaian, kemudian haus lapar. Itu penantiannya tidak lagi 1000 tahun, tetapi hanya 1 jam. Ya. Fasa'alat, maka bertanya. Fasa'alat, maka bertanya. Siapa yang pertama bertanya? Aisyah, Siti Aisyah radhiyallahu anha, semoga meridhoi akadnya, bertanya kepada siapa? Rasulullah. Atuh syaru, apakah akan dikumpulkan? Atuh syaru, apakah akan dikumpulkan siapa? An-nisa'u, seluruh wanita, ma'arijali, beserta seluruh laki-laki, hufatan, dengan tanpa alas kaki, urwatan, kemudian telanjang. Siti Aisyah mendengar cerita itu nanya, apa nanti digabung laki-laki perempuan gak pakai sendal dalam keadaan telanjang semua? Ya. Kalau nanti dibangkitkan bareng JKT48, nanti kelihatan telanjang semua. Gitu. Tolak, maka telah bersabda alaihi salatu wassalam, nah, iya, dikumpul Pak. Ya, laki perempuan telanjang semua, kalau pakai sendal. Orang kemudian
Aisyah berkata, wa'afdi hatahu, aduh, alangkah malunya saya, kata Siti Aisyah. Kalau begitu nanti saya malu nih, kelihatan auratnya. Suma lalu bakat, akhirnya Aisyah nangis. Aduh, kalau ngumpulin banyak malu, bukaan dengan tangisan syadidan yang sangat. Maksudnya nangis terseru-seru. Ya. Faqala maka bersabda alaihi salatu wassalam kata begini. Kemudian Nabi bersabda, la tabki, jangan nangis. Ya Aisyah, wahai Aisyah, ama sami'ti, apakah kamu tidak mendengar Allahu akan firman Allah Ta'ala, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Firman Allah, kata Nabi, jangan nangis. Memang kamu gak pernah dengar firman Allah Ta'ala yang berbunyi likulli imri'in, bagi setiap seseorang, minhum, dari semua orang, yauma idzin, pada hari kiamat, itu sya'nu yughni, ya, keadaannya itu yughnihi, yang mencukupinya. Artinya dia sudah sibuk, cukup dia memikirkan dirinya sendiri, gak bagaimana amal perbuatannya. Gak mungkin dia tidur lagi bercakap, tidur pahanya mulus sama mereka. Ya, itu yang ini saat ini Islam sebetulnya layak diri, tidak mampu ahadun seseorang ayat dua untuk melihat hilangan kepada orang. Dia gak akan sanggup melihat orang lain, buru-buru mikirin dia itu, mikir dirinya sendiri aja. Hilangan kepada orang, gak mungkin dia mampu melihat seseorang pinjam di sampingnya, walaupun berada di sampingnya gak bisa mungkin dia melihat. Kenapa? Memang min syiddati haulillahi yaum, karena dari saatnya kesibukan pada hari itu, semua sibuk mikirin dirinya sendiri-sendiri, gak mungkin mau perhatikan yang lain. Thumma yusabul khalqu, lalu mereka semua digiring al-khalqu, makhluk, dalam masyarakat kepada masyarakat. Begitu dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tak ada yang mikirin melihat si aslinya, semua memikirkan dirinya sendiri. Setelah itu kita disuruh waktunya bangkit, digiring kepada masyarakat. Falladzina, maka ada pun orang-orang, amilu, yang beramal, yang berbuat di dunia, sewaktu di dunia, amalan perbuatan sholihan, yang soleh, yang baik, yakunu, maka jadilah apa amaluhum, amal mereka, lahum, bagi mereka itu, markaban, suatu kendaraan. Jadi kalau dia punya amal soleh di dunia banyak, ini bukan cerita fiksi, ini harus diyakini kebenarannya, harus diimani, dan ini pasti terjadi, bukan cerita karangan. Jadi kalau dia beramal di dunia amal soleh, maka tuh amalnya itu akan menjadi kendaraan, akan menjadi tunggangannya. Fala yamsi, maka dia itu tidak berjalan rojilan dengan kakinya. Kalau yang gak punya amal, ya dia jalan kaki, dikumpulkan kepada masyarakat. Tapi yang punya amal soleh di dunia, itu dia amalnya itu dijadikan kendaraan. Tergantung kendaraannya, ada kendaraannya cepat, kendaraan amal solehnya bagus, ya. Kalau kendaraannya lelet, ya, ada yang mungkin jadi naiknya BMW yang cepat, mobil Lamborghini, tergantung ya kendaraannya jadi apa. Ya, ada yang naik kendaraan kambing dan seterusnya, ya. Pelan ledai, waba'aduhum, dan sebagian mereka yang sudah berjalan ala wujuhihim, atas wajah mereka, ada yang berjalan kembali ngesor, ya, mukanya ini buat jalan ngesor. Wabaduhum, dan sebagian yang lain yang sudah ala aydihim, ada yang jalan pakai tangan. Fa'idha jumi'u, maka apabila dikumpulkan mereka fil masyarakat, pada bagian masyarakat, takul, maka dari asyamsu, matahari, ala ru'usihim, di atas kepala mereka.
kekal di matahari. Wa ahabat dan mengelilingi bijawani bihimunar, di samping mereka adalah api neraka, wa ala dhuruhumnya di atas punggung mereka amalu auzanihim, ya beban dosa-dosa mereka, ya, di pundaknya itu dosa-dosa mereka, di samping kanan kirinya itu adalah api neraka, wa min fawqihim dan di atas mereka halau samsi itu panasnya matahari. Di sekelilingnya api neraka, di pundaknya dia menanggung dosa-dosa, di atas kepalanya panasnya api neraka. Itu gambaran di pada masyarakat. Faba'duhum maka sebagian mereka itu yaqulu fil arabi, ada yang berkeringat, mengeluarkan keringat ila rubatihi sampai dengan lututnya. Saking panasnya matahari, kanan kirinya juga api neraka, di pundaknya begitu beban dosa, itu sampai keluar keringat itu membasahi sampai lutut. Wabaduhum dan sebagian yang lain ila wasatihi pada sampai dengan pertengahan pusatnya. Ada yang sampai lutut, ada yang sampai pusat keringatnya. Wabaduhum dan sebagian ila khuluqihi, ada yang cuma keringatnya sampai tenggorokan, ada yang sini. Wayadiku dan tenggelam, ya. Jadi sampai sini. Jadi mata keringatnya ada yang sampai lutut, jadi ada yang sampai pusat, ada yang sampai leher. Keringatnya itu saking banyaknya keringat karena panasnya. Wayang dulu maka tembusna fa'ala keringat ilal ardi sampai dengan bumi mikdaro sab'ina zira'at, yaitu maka tembuslah keringatnya itu ke bumi kira-kira 70 hasta. Berarti kalau satu hasta itu sekitar, kalau orang Arab itu mungkin 9 atau 80 atau 90 ya. Ya kalau kita kan 60 kan, 60 cm, itu sampai 1 meter. Itu 70 hasta. Wabil dari kalium, dan pada hari itu layu jadu tidak ditemukan apa zilun, naungan, tidak ada payung illa zilul arsy kecuali naungan arsy. Jadi pada hari itu panas itu kita nggak ada pelindung. Wayakun dan jadilah dari kalium pada hari itu tahta zilul arsy, di bawah naungan arsy satu tawaifal ula 7 golongan, ya, yang bisa berlindung dalam payung arusnya Allah itu pada hari kiamat itu cuma ada 7 golongan. Selebihnya nggak ada pelindung dari panasnya matahari, tahajud, duha, yang sholat hajat, istikharah, puasa Senin Kamis, pokoknya rajin masih mudanya. Itu golongan yang kedua yang bisa berlindung dari panasnya matahari dengan perlindungan arasy. Wasali satu golongan yang ketiga siapa al-ladzina, yaitu adalah orang-orang lazimuna yang lazim, yang selalu disiplin al-masjidah ke masjid dari kaum aja, pokoknya asal udah mau azan ada ke masjid. Nah dapat zilul arsy nanti karena mulazamah, melazimkan, mendisiplinkan ke masjid terus, mau hujan, mau panas, mau apa, tetap ke masjid. Ini golongan yang ketiga. Warabi'atu, dan golongan yang keempat adalah mutahabbuna fillah, adalah orang-orang yang cinta, ya, fillahi karena Allah. Dia mencintai sesuatu itu karena Allah. Yang Allah senangi, dia senang. Wal khamisatu, dan yang kelima alladzina yuwadduna, yaitu orang-orang yuwadduna yang menunaikan, yang membayar, yang memberikan sedekahihim, sedekah mereka, haqullah, hak-hak Allah Ta'ala. Hak-hak Allah berarti sedekah, ya berarti kita hak-hak fuqara masakin, karena setiap
orang kaya itu ada haknya orang miskin, orang fakir miskin. Jangan dipikir kekayaan itu orang fakir miskin tidak ada haknya. Wasari satu dan yang keenam, golongan yang keenam siapa? Alladzina tad'uhum imra'atun jamilatun wa yakhafuna Allah ta'ala wa ya'lamuna ma'aha fi zina. Nah, golongan yang ketujuh itu dia diajak sama perempuan yang cantik, digodain. Tad'uhum mengajak kepada mereka. Siapa yang ngajak? Imra'atun, perempuan jamilatun yang cowati, wa yakhafuna dan mereka takut Allah kepada Allah. Diajak sama wanita cantik, digoda, dia nggak mau. Wala ya'lamuna dan tidak tergoda, dia tidak berbuat ma'aha bersama perempuan zina, perbuatan zina. Wasabi'atu dan golongan yang ketujuh, dirayu, digoda tapi gak mau, ya, itu luar biasa itu. Wasabi'atu dan yang ketujuh alladzina, orang-orang yang khafuna yang takut Allah kepada Allah, wa yadkuna dan mereka menangis saking takutnya, wa taqtulu dan meneteskan adumu apa yang netes air mata, min uyunihim dari mata-mata mereka, fi subhi pada waktu pagi, wal masai waktu sore, wasal khalaiki dan seluruh dan waktu sore. Jadi golongan yang ketujuh ini orang-orang yang takut kepada Allah sampai nangis, meneteskan air mata dari mata mereka pada waktu pagi, waktu sore, nangis saja takut kepada Allah. Ya, bukan nangis dan punya duit, bukan. Bukan nangis banyak pulang, bukan. Pengen pulang nangis, pulang terus ya. Tapi nangisnya karena takut kepada Allah. Khauf wasail khalqi dan seluruh makhluk itu ya rukuna tetap makhluk fi mahsyari dalam padang mahsyar, dan seluruh makhluk itu tetap berada di padang mahsyar fi haris syamsi pada dalam panasnya matahari, miqdaru alfi sanatin sekitar 1000 tahun. Di padang mahsyar aja 1000 tahun. Bangkit dari kuburan, berdiri setelah dibangkitkan itu 1000 tahun. Kecuali orang yang beriman, matinya beriman, dia cuma seperti 1 jam. Wa ba'da dzalika dan setelah demikian itu yusaku digiring mereka. Berarti udah 2000 tahun. Siapa anasu manusia ila mati ke tempat gelap. Wal mu'minuna ada sedangkan orang-orang yang beriman itu yakhrujuna keluar, orang bermintil kalzumati dari kegelapan itu bisa akhir-akhirnya. Jadi begitu setelah 1000 tahun tetap berdiri di panasnya di padang mahsyar di tengah periknya matahari, dibawalah setelah 1000 tahun ke tempat yang gelap. Nah, bagi orang muslim itu keluar dari itu selama 1000 tahun bagi orang muslim. Bagi orang muslim itu cuma 1 jam. Wal kufar wal munafiqun ada orang kafir, orang-orang munafik itu yang kuzuna tetap di situ berdiam diri mikdar alfisanatin sekitar 1000 tahun, lebih 3000. Bangkit dari kubur, berdiri kuburannya dalam keadaan tanggap, gak pakai baju, gak pakai sendal, perutnya lapar, tenggorokannya haus 1000 tahun. Setelah itu dikirim pada masa 1000 tahun. Kemudian dikirim lagi ke tempat yang gelap selama 1000 tahun. Supaya dan kemudian keluar. Kecuali orang Islam semua sejam-sejam saja, cuma 3 jam. Wabak dan lanika dan setelah itu yusaku digiring siapa manusia yang hisabi bagi perhitungan, wafil hisabi dan perhitungan aswatu suturi 10 tutup ya, ayat mauqifi 10 tempat. Jadi dalam hisabnya itu berarti ada 10 titik pemberhentian ya. Jadi setiap titiknya itu, jadi kalau kita dihisab nanti ada 10 titik pemberhentian. Jadi titik 1, 2, 3, 10. Waktu tulisan dan setiap titik itu yang nuzulnya berdiam diri di dalam al-fasanah. Nah, kalau ada 10 titik kumpul, nah setiap titiknya aja itu 1000 tahun lagi. Masya Allah. Jadi perjalanan itu sampai ke hisab setelah kita di hari kiamat itu penantiannya masih panjang.
sudah di alam kubur panjang, sudah di dari mulai ditiup hari kiamat itu, kemudian tidak dibangkitkan, itu prosesnya masih panjang. Kita ada 10 titik, satu titik aja kita berarti 1000 tahun. Tapi boleh satu yus'alu, dan setiap titik itu titik kumpul. Yus'alu, mereka ditanya, amma amilu fafil awal, amma amilu tentang apa yang mereka lakukan. Fafil awali, yang pertama kali ditanya, titik pertama kita kumpul setelah keluar dari kegelapan itu, apa yang ditanya? Anis sholat. Pertama itu yang ditanya adalah sholat. Makanya kalau sholat yang bolong-bolong, ya, sholat subuhnya kesiangan, sholat maghribnya kemalaman, sholat isanya ketiduran, itu tanya sama sholat. Zakat yang kedua, sholat dan zakat. Titik pertama ditanya itu aja dua dulu, sholat. Ya. Makanya ada hadis yang sering kita pelajari, kita baca, awal ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab, dihitung pada hari kiamat itu adalah sholat tentu. Makanya jangan anggap remeh sholat itu. Makanya orang tua dulu itu selalu bilang, sesibuk apapun, senakal apapun, jangan sampai ninggalin sholat. Jangan sampai berani-berani nggak sholat. Yang kedua, titik yang kedua, yus'aluna an muta'abatil hawa, ditanya tentang yang mengikuti hawa nafsunya. Wabisanisi yang ketiga, ditanya tentang hukukul walidain, tentang hak-hak kedua orang tua. Udah ngapain aja sama orang tua? Sudah sering doain ya setiap waktu sholat, Rabbi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu hak ditanya. Wa fil rabi'atul aulad wal iyad, dan yang keempat itu ditanya tentang hak-haknya anak. Kalau udah jadi orang tua nih, hak-haknya anak udah disunaikan belum? Jangan orang tua aja punya hak, anak juga punya hak. Wal iyad, serta famili, keluarganya yang lain. Hak-hak itu sudah ditunaikan, nggak? Hak anak, hak keluarga. Wa fil khamis, dan yang kelima, titik poin yang kelima, al-hukukul khidmah, tentang hak-hak sebagaimana pelayanan. Bagaimana kita bisa menjadi pelayan khidmah kita. Bisa di sini yang keenam, al-hukukul, kalau kita kerja dan seterusnya. Khidmah itu kita mempelajari. Bisa di sini yang keenam itu al-hukukul jiran, hak-hak tetangga. Wal aqtibai, dan kerabat. Bisa di pada titik yang ketujuh, silaturahim, tentang menyambung silaturahim persaudaraan. Bisa dan pada titik yang ke-8, anil bughdi, tentang marah. Wal adawati, permusuhan. Ini dia di dunianya sering marah-marah, gak masalah, sering ngambek, gak, sering berdiam diri, gak mendiamkan saudaranya, keluarganya, atau orang lain lebih dari 3 hari. Gak nanya, dicuekin aja. Apa asal ketemu melengos, kemudian itu namanya marah, ngambek dia. Wabitasi yang ke-9, anil amri bil ma'ruf anil
Buat nabi mati dan domba bilang itu dulu ini orangnya begini ngadu domba. Wal buhtani dan berbohong ya. Faman lam ya'mal maka barang siapa lam ya'mal tidak beramal tidak berbuat hadil amali terhadap perbuatan al-qabihata yang jelek di dunia di dalam dunia. Kalau dia tidak pernah melakukan perbuatan yang jelek di dunia, wa hafadha dan memelihara menjaga hukum Allahi akan hak-haknya Allah, yaqulu maka ia akan lewat bisa melewati min hadis suturi dari beberapa titik al-asrati yang ke-10 bisa hati pada waktu wahidatin yang satu. Cukup satu waktu 10 poin yang harusnya satu titik itu 10.000, dia cuma 1 jam. Kalau ada 10 titik berarti ada 10.000 masa waktunya. Tapi karena dia tidak pernah berbuat jelek di dunia, baik orangnya, alamnya terbunyi satu, gitu kan. Kemudian menjaga hak-haknya Allah, hak-haknya Allah yaitu menunaikan perintahnya, ya, menunaikan menjalankan perintahnya, menjalankan larangannya. Tadi perbuatan, maka dia bisa melewati titiknya 10 titik itu, nggak pakai tahunan, nggak pakai ribuan tahun, cukup 1 jam. Faman lam yahfal hadhihi hukum maka barang siapa dan barang siapa lam yahfal tidak memelihara hadhihi hukum akan hak-hak yang al-mazkurah yang disebutkan di atas, yang khusus maka berdiam dia fi kulli satin setiap titik miqdaru alfi sanatin kira-kira 1000 tahun. Bayangkan kalau dia nggak menjalankan, nggak mengerjakan, nggak menjaga hak-hak yang tadi disebutkan, hak-haknya Allah, maka dia akan nunggu itu di situ, ditanya terus selama 1000. Masya Allah, perjalanannya masih panjang. Wabadan tadi dan setelah titik poin dilewati, ya, ditanya yusaku digiring siapa manusia ilal makani pada tempat alladzi tunsharu, ini masih cerita ibadah masyarakat, alladzi tunsharu yang akan dibagikan fihi pada tempat tersebut alaihim, ya, mereka apa dapat amalihim dapatir buku-buku amal. Nah, setelah 10 pertanyaan itu lewat, 10 titik digiring lagi manusia kemana, ya, giring ke satu tempat, dibagiin buku-buku amal perbuatannya, kasih buku, kasih rapor, ya, rapor di dunia dibagi rapor di sini. Tapi sebenarnya dua yang bifuna dan mereka berdiri di situ, ya, bila makan pada tempat itu mereka berdiam diri di tempat itu miqdaru al-fasanatin 1000 tahun lagi. Dibagi buku itu berdiri di tempat pembagian raportnya itu 1000 tahun. Wayuqad dan diberikan daftar ba'dihim buku sebagian mereka di aimanihim dengan sebelah kanan, bayadot, ya, mereka dengan putih. Jadi ada yang dibagi di sebelah kanan, ya, dipakai diterimanya dengan tangan kanan. Wayuqad daftar ba'dihim bisimalihim, berarti kalau dia tangan kanan maka dia bukunya putih bersih. Kalau diberikannya dari tangan kiri sawadan maka bukunya hitam. Waba'duhum dan sebagian dari mereka miwarul zuhurihim, ada yang dibagi dari belakang, kiri enggak, kanan enggak, di belakangnya punggung dia. Tumaja'a khitabu, kemudian datanglah siapa al-khitabu, khitab perkataan perintah ibadillahi dari arah Allah subhanahu wa ta'ala. Iqra, ada perintah khitab dari Allah. Iqra, bacalah olehmu apa yang baca kita baca buku amalmu. Kafa, maka cukuplah binafsika bagi dirimu al-yawma pada hari ini alaika atas kamu apa yang cukup hasiban perhitungan. Cukup udah dikasih baca dia tuh rapornya banyak merah, banyak yang enggak sampai KKM ya, di bawah KKM ya rapornya.
kriteria yang ketuntasan minimalnya berapa, 7, dia nilainya 5, 4, nanti nggak lulus. Wayajiduna, dan mereka itu menemukan fitur kaldafatir pada buku-buku tersebut kuluma setiap sesuatu amil yang mereka kerjakan fiturnya di dalam dunia minal khairi dari kebaikan wasyarri dan keburukan yang jelek. Karena kita punya dijaga sama mereka. Siapa yang menjaga kita nulis catatan yang baik? Malaikat yang menjaga, yang menulis catatan baik kita. Malaikat Rocky. Karena yang menjaga yang menulis yang kejelekan kita di dunia sama hati. Jadi dijaga. Nanti kita dibagi, gak akan luput sedikit pun, ya, gak akan luput dari tulisan itu. Misalnya ini hari Rabu malam Kamis, ini sholat tarawih, khusyuk juga, berderga bacaannya dan seterusnya. Itu tulis. Sumayaquluna, lalu mereka berkata, ya wailatana ma bihadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Duh, celaka kami. Aduh, celaka kami. Ma bihadzal kitabi, ya. Nah, sesuatu bihadzal kitabi, karena ini kitab, catatan ini, catatan amal ini la yughadiru, tidak mengkhianati, ya. Shaghiratan akan kecilnya, la kabiratan dan juga besarnya. Ini catatan ini enggak bohong ini, baik yang kecil maupun yang besar, illa ahsaha, kecuali tercatat semua amal itu. Enggak ada yang luput. Ngapain jewer misalnya, ngempos, gangguin orang tidur, apalagi ngambil duitnya orang, itu catat itu, taruh di semua. Cuma 500, catat 500 perak, 2000 dicatat, ya. Illa ahsaha. Semua yusaku, setelah itu ngapain? Setelah dibagi kita, yusaku nasi, kemudian digiring siapa nasu manusia dalam mizani, pada timbangan, baru digiring ke timbangan. Wow, di mizani, dan tempat timbangan itu amamal arsy, di depan arsy. Setelah dikasih bumbu, kemudian ditimbang. Wa inna kafatihi, dan dekat timbangannya itu di samping timbangannya yang sebelah kanan, yaqumu, maka berdiri ridwanul, malaikat ridwan, khazinun, yang menjaga, khazinul jannati, yang menjaga pintu surga. Jadi di sebelah kanannya timbangan itu berdiri malaikat ridwan menjaga. Ma'al malaikati, beserta para malaikat yang lain, wa ma'ahu, dan bersama malaikat ridwan, al-hulalu, adalah perhiasan, wal hulalu, dan buruk, ya. Perhiasan surga dan buruk. Jadi apa, kendaraannya cepat. Wa inda kafatihi, sudah di sebelah kirinya yang tahu, maka berdiri az-zabaniyah, malaikat zabaniyah. Ma'aha, bersamanya malaikat zabaniyah itu berdiri di sini. Kita ditimbang, sebelah kanannya malaikat ridwan, sebelah kirinya malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah itu bawa apa? Salah silu rantai, wal aghlalu, dan belenggu, wa kullu nasi, dan setiap manusia itu hamiluna, memikul, auzanahum, akan dosa mereka, wa hasanatihim, dan kebaikan mereka, wa qifina, mereka semua berdiri indal mizani. Masih panjang cerita nerakanya. Indal mizani, di samping mizan, semayuna dan munadi, ya ayuhan nasu dzulu ilal mizani fa innahu al-an. Di sini aja. Jadi masih tentang proses kita mulai dari kebangkitan kita dari kubur, setelah sangkakala ditiup yang kedua, kemudian kita bangkit dari kubur dan seterusnya sampai dengan ketika kita fase ini adalah di mana fase kita digiring, ya, ditimbang. Nah, setelah dapat buku kita ditimbang amal perbuatan kita baik atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
Amin.